مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari yang cerah ini ya Kak Rika, kita kembali menjumpai teman-teman yang ada di rumah, juga adik-adik yang ada di sini kelihatan sangat segar dengan baju hijau-hijaunya ya Kak Rika. Ya, Masya Allah. Kita sapa dulu ya Kak Rika juga Mulia, pagi ini apa kabar? Saya Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik yang ada di sini juga sehat-sehat ya? Ya. Ya, luar biasa. Kalau boleh tahu, sudah sarapan apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau tadi pagi sudah nemenin ibunya buat bantu-bantu di rumah? Ada yang bantu? Ada yang bantu. Bantunya apa? Wah, jawab ini benar apa enggak nih? Nah, kita hari ini kembali berjumpa di program Cahaya Pagi. Buka mata, buka hati. Yuk, ngaji yuk. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tadi saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan ke adik-adik yang ada di sini. Tadi pagi kira-kira ada yang bantuin orang tuanya nggak ya? Kalau Mulia bantuin ibunya nggak ya? Malu. Kenapa? Aku tidur. Wah, bagus. Gak apa-apa. Nah, meskipun tidur juga gak apa-apa. Asalkan jawabnya jujur ya. Jangan sampai tidur bilangnya bantuin orang tua ya Kak Rika ya. Aku sudah benar. Alhamdulillah. Nah, ini sesuai sama topik kita yang bakal kita bahas di episode kali ini, yakni tentang kejujuran yang membawa hidayah. Kira-kira seperti apa sih kisah yang akan diberikan Kak Rika? Kita dengerin dulu yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza jundah, wa hazamal azaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Nah, ya apa rek kabare, muga-muga sing nang omah, sing nang kene sehat-sehat, rezekine lancar, sekolahnya tambah pinter. Mulia. Kita akan membahas tentang jujur itu membawa hidayah. Aku mau cerita. Cerita apa dulu? Aku itu kemarin tuh nyak tenen. Oh, koncomu apa koncone? Aku juga ngomong ini. Aku gak kelem koncoan kambek kon. Lah, kenapa? Soalnya keleke mambu. Oh, keleke mambu. Kuwecut Kak Rika. Oh, kadus paling ya. Ya Allah, sampai aku ngeluh. Walah. Tapi Mulia, jujure Mulia itu membuat temannya sakit hati loh. Loh, katanya disuruh jujur. Ya apa sih? Iya, tapi ditahan dulu. Kalau yang jelek-jelek kayak gitu jangan langsung diucapkan. Masa nanti kalau temannya lagi nggak gosok gigi gitu, nandu. Ditahan ya, dijaga, hatinya dijaga supaya kita tidak mudah mengucapkan kata-kata yang buruk. Jujur boleh, tapi ada sesuatu yang boleh dan tidak untuk dikatakan. Apa itu? Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan kisahnya dulu. Duduk yang rapi. Yuk rek, sing nang omah lenggah sing anteng, sing tenang.
kalau lagi dengerin boleh pakai camilan, ada makanan boleh. Tapi ingat pakai tangan kanan ya Rek. Yuk kita duduk, kita dengarkan. 1, 2, 3. Tuh. Kok malah turu? Nah aku diceritain tak turu aku. Ya didengerin Kak, malah ditinggal tidur. Terus yang dengerin Kak Rika siapa? Jangan tidur ya teman-teman. Oke, cerita dimulai. Di sebuah tempat desa yang terpencil, ada seorang anak kecil rajin sekali membantu orang tuanya. Dia bernama Abdul Qadir Al-Jailani. Setiap hari dia ngaji, menuntut ilmu, temennya banyak. Dia nggak pernah bolos kalau ke masjid atau ke rumah gurunya. Dia selalu tawaduk kepada gurunya, cium tangan, kalau berjalan menunduk, ngomongnya nggak keras, lembut, tubuhnya dia kuat karena dia suka berolahraga, nggak lembek, nggak ngantuan. Habis subuh Abdul Qadir nggak pernah tidur, dia selalu membaca kitab, dibaca wiridnya juga. Suatu saat dia punya angen-angen, punya cita-cita, punya keinginan matur ke ibu Gimana? Bu, Abdul pengen belajar, pengen pergi jauh mondok, boleh ndak Bu? Loh Le, ibu nggak punya uang. Ibu masih belum punya rezeki. Tunggu ya. Tapi Bu, aku pengen sekolah yang jauh, aku pengen nyantri yang jauh. Kamu mau kemana nak? Di sini-sini apa nggak ada orang yang hebat? Abdul kepingin ke Iran Bu. Abdul akan belajar dengan keras, pengen punya ilmu yang banyak. Nanti kalau punya ilmu, Abdul bisa memuliakan ibu, bisa mengangkat derajat agamanya Allah. Kan ilmu Allah luas Bu. Boleh kalau gitu, tapi tunggu ya Le, sampai ibu punya uang yang cukup, terus kamu cukup besar, biar kamu bisa menjaga diri. Dan nanti kalau mau pergi bareng-bareng sama rombongan yang mau berangkat ke Iran. Nggih Bu. Abdul Qadir tidak pernah melanggar kata ibunya. Dia anak yang selalu menepati janji, dia selalu menurut kepada orang tuanya. Hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, usianya bertambah, sudah menjadi 18 tahun. Sampailah ia untuk pisah dengan ibunya, belajar ke negeri Iran. Dan ada kabilah yang akan menuju ke kota itu, dan dia pun dipesani sama ibunya. Nak, ini ada uang buat kamu sangu, tapi ndak banyak. Ibu cuma punya 40 dirham. Tapi Le, kalau nanti kamu kehabisan gimana? Bu, ndak apa-apa Bu, nanti kan Qadir nanti bisa ngirit, makannya nanti bisa puasa, nggak harus makan. Bener mau belajar? Nggih Bu, kula pengen belajar, mboten napa-napa nggih Bu. Dia pun diberikan sekantung uang itu, dan tahu nggak diletakkan di mana sama ibunya? Ibunya pesan, Le, ditaruh di kantong ini nanti, ditaruh di ketiak, tak jahit dulu bajunya ya Le, biar nanti kalau perjalanan nggak mudah ditemukan atau dicuri orang. Baju Abdul Qadir dijahit, kantongnya di dalam bawah ketiaknya. Loh, lah kecut doi Bisa jadi ketika dijahit bajunya dan uangnya dimasukkan ke dalam kantong, berangkatlah mereka menuju ke kota itu. Sampai di kota itu belum sampai nih Kak, di tengah-tengah perjalanan, duduk, berhenti semuanya, angkat tangan. Aku angkat tangan. Gak iso sih. Nggak bisa, semuanya disuruh angkat tangan.
Tidak boleh ada yang bergerak. Zaman dahulu belum ada senapan, tapi berupa panah, berupa tombak, berupa pedang yang panjang, atau peniti. Kok peniti? Pisau. Oh, pisau. Nah, mereka disuruh angkat tangan, tidak boleh ada yang bergerak. Kami itu perampok. Serahkan harta kalian semuanya. Tidak boleh satu pun yang terlewat. Ada yang ketakutan. Ono sing keweden rek. Saya sudah tua, ini aja yang diambil ini loh, tetangga ini loh yang sebelah ini kuda ini. Lah kok aku sih dipakakno? Saya juga nggak punya harta, adanya cuma ini tuan. Saudara, jangan banyak bicara, semuanya pasukan, geledah mereka satu persatu, ambil uang dan emas mereka. Jangan ada sisa. Satu persatu dari mereka diambil uangnya, dirampas. Dan yang anehnya hanya satu yang dilewati. Pemuda yang bernama Abdul Qadir tadi. Dia dilewati sama perampok itu. Lah kok iso? Tunggu, setelah dilewati laporan kepada jenderalnya, kepada pemimpinan. Bos, ini sudah semuanya. Gimana nih? Lanjut apa piye? Sudah selesai semuanya diambili. Sudah bos, kita tinggal pergi. Gas. Sik, tunggu. Itu ada anak muda itu yang masih terlewat tadi. Ambil. Walah bos, ya wis. Anak buahnya menghampiri si Abdul Qadir. Hei, anak muda, kamu punya uang? Saya tuan. Iya, masa kiku. Awakmu lho, duit-duit gak? Saya punya uang tuan, uang saya hanya 40 dirham. Wong klambine welek kok duit-duit, membujuki. Si perampok pergi, tidak percaya. Abdul Qadir bingung, padahal sudah jujur loh. Gak percaya rampoknya. Rampok kedua disuruh untuk mengambil. Ambil. Itu belum ada. Coba minta lagi. Ayo kamu itu yang pakai sandal sisian. Perompak dua, sana ambil. Iya bos, tunggu. Iki lo sandalku jebol. Iya bos. Dibetulin dulu sandalnya dan baru datang ke Abdul Qadir. Anak muda, kamu punya uang enggak? Agak lembut perampoknya. Temenan duit-duit. Saya punya Pak De. Lah kok nyelok Pak De lo? Sampean wis tuwek. Oh iya aku tuwek. Punya uang enggak? Punya Pak De ini di sini di ketiak saya ada 40 dirham. Masa? Gak percaya aku. Ketika Abdul Qadir jujur, perampok kedua tetap gak percaya. Ditinggal pergi lapor ke komandan kalau dia punya 40 tapi tetap tidak percaya. Si bosnya langsung turun tangan. Gak sadaran wonge. Iya. Ya opo iki? Aku sendiri yang akan bertanya. Mana pemuda itu? Siapa namamu? Saya tuan. Siapa jenengmu? Saya tuan. Iya, siapa? Saya Abdul Qadir Jailani tuan. Punya uang enggak? Punya tuan. Berapa? 40 dirham tuan. Di mana uangmu? Di ketiak tuan. Nangkelek temen. Dibuka, diambil, betul ada uangnya. Saking jujurnya. Dan tahu apa yang terjadi? Kepala perompak itu pun tanya, kenapa kamu kok jujur? Harusnya kamu bisa menghindar. 2 anak buahku sudah tidak percaya dengan kejujuranmu. Kenapa kamu tetap jujur? Saya sudah dipesani ibu saya, wahai tuan, kalau saya harus disuruh jujur.
Lah kok iso? Iku loh, kamu kan bisa mati dengan 40 yang kamu jujur itu. Kan itu buat bekal kamu. Tapi itu pesan ibu saya, Tuan, saya harus jujur. Lah kalau uang itu tak ambil, terus kamu mau apa? Saya akan berserah diri kepada Allah karena pesan ibu saya harus selalu jujur, Tuan. Kamu nurut sama ibumu. Iya, Tuan, saya menurut kepada orang tua saya. Aku tidak pernah menurut kepada ibu, orang tuaku tidak pernah menurut. Aku tidak pernah menurut kepada Allah. Tapi hari ini aku bertemu dengan pemuda yang hebat seperti kamu. Aku terpesona dengan kejujuranmu, wahai Abdul. Hari ini aku akan pensiun menjadi seorang perampok. Trenan pensiun. Betul. Sejak saat itu, ketua perampoknya sadar, Hidayah datang, hatinya lembut dan ditinggalkan kelompoknya. Bagaimana dengan perampok yang lain? Apakah dia ikut? Mereka mulai terpecah-pecah. Ada yang ikut kepada pimpinan dan ada yang masih melanjutkan menjadi orang yang tidak solih, yaitu masih merampok. Dari saat itu, ketua perampok itu pun mendapatkan hidayah, hatinya lembut dan dia pun akhirnya taubat. Nah, makanya kalau kita jujur itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kayak itu tadi kalau Mulia ngomong kelekmu kecut itu menyakiti hati orang, Mulia. Nanti akhirnya Mulia nggak disukai. Loh, tadi kan aku sudah jujur toh Kak Rika. Kalau hal seperti itu bisa ditahan dulu, Mulia. Yang jujur itu seumpama Mulia itu tadi ditanya sudah sholat apa belum. Kalau ngakunya belum sholat tapi sudah. Aku sering. Lah itu malah sering kayak gitu. Allah itu maha melihat, CCTV-nya Allah itu luar biasa. Ada malaikat kanan dan kiri kita. Oh iya ya. Ada malaikat siapa teman-teman yang ada di rumah? Ada malaikat siapa di kanan kiri kita? Raqib dan Atid. Ingat itu adalah pencatat amal buruk dan amal baik. Mau paling banyak baik atau buruk, Allah itu sudah tahu langsung. Tanpa malaikat kasih tahu, Allah maha melihat. Jadi jangan main-main sama Allah. Kalau nggak jujur nanti bisa acur. Bisa acur katanya Mulia. Kalau tadi kan disinggung beberapa kali hidayah. Adik-adik tahu nggak sih apa itu arti hidayah? Nggak tahu. Nah, Ikut tanggaku. beda. Bukan Bukan nama itu. orang, bukan yang itu. Dengerin ya, kira-kira apa sih Mulia hidayah itu? Coba deh tanya Kak Rika. Apa Kak Hidayah? Hidayah itu petunjuk, ya, petunjuk. Bukan hanya dari Al-Quran saja ya, ternyata kita bisa mendapatkan petunjuk itu atau hidayah itu dari orang lain. Contohnya tadi, Syekh Abdul Qadir tadi, seorang perampok menjadi taubat karena kejujurannya dia. Ada lagi orang yang dia itu tidak semangat ibadah, karena diberikan sakit, dia dapat hidayah. Akhirnya di usia yang singkat, dia hapuskan semua dosanya, betul-betul taubat karena dia tidak mau melakukan maksiat lagi. Akhirnya dia ibadah lagi karena merasa memang dunia ini hanya tempat mampir. Kalau kita tidak kembali sama Allah, mau kembali sama siapa? Itu ya. Jadi kalau mau hidayah itu datang, ya harus dicari. Oh, dicari ya? Iya. Karena ini menyinggung pertanyaan saya selanjutnya Oke. sebenarnya. Oh, Kalau iya. hidayah itu dicari atau ditunggu bakal datang sih Kak? Nah, teman-teman, siapa yang tahu kapan matinya? Coba angkat tangan. Di rumah boleh. Siapa yang tahu bakalan matinya kapan? Ada yang tahu? Ada yang ada di rumah, barangkali tahu. Tahu nggak? Tahu nggak? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu usia kita. Maka dari itu, ada yang kecil meninggal, ada baru lahir sakit meninggal karena kelainan genetik bisa meninggal. Ada yang juga ketabrak tahu-tahu meninggal. Ada yang pulang sekolah habis makan terus keselak pentol meninggal ada. Ada yang meninggal karena kecepet ada. Ya, kecepet terus infeksi gitu ya. Akhirnya meninggal ada. Kita tidak pernah tahu berapa usia kita. Maka dari itu jangan menunggu. Sampai kapan menunggu itu? Menunggu itu nggak enak loh. Dikacangin itu nggak enak. Lebih baik kita proaktif, kita mencari kemana ya hidayah itu dicari kira-kira.
yang dekat dengan masjid sering-seringnya mainnya ke masjid. Ada yang hidayah itu datang ketika sakit. Ada hidayah itu datang ketika dapat musibah. Ada hidayah itu datang dari temannya. Ada yang hidayah itu datang dari Facebook, IG, Postingan TikTok, sosial media postingan ya. sosmed. Nah, Adik-adik udah punya sosial media semua kan ya sekarang? wah, siapa punya TikTok nih? TikToknya buat apa biasanya? Scroll-scrollnya apa yang muncul? Jeduk-jeduk. Jeduk-jeduk. Nah, dari situ kita harus mencari teman-teman. Kita nggak boleh menunggu karena usia tidak ada yang tahu, ya. Jadi seperti kisah yang wanita yang dia pengen bertaubat, banyak orang yang menganggap dia, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Tapi di jalan dia bertemu dengan seekor anjing yang kehausan, kemudian diberikan air dan dia pun meninggal di hari itu. Ketika malaikat maut datang, berebut nih, ada malaikat yang baik, malaikat yang buruk. Ini punyaku karena dia suka berbuat maksiat. Oh tidak, dia harus masuk ke dalam surga karena dia sudah bertaubat dan di akhir hidupnya dia sudah memberikan air kepada anjing walaupun dia haus. Dia sudah sedekah kepada sesuatu yang lain, kepada binatang. Dan disitulah walaupun di ujung napas kita mau meninggal dan kita ingin taubat, maka dari itu sering-sering berdoa, minta petunjuk, dimatikan dalam kondisi yang husnul khotimah, selalu dapat hidayah dan petunjuk dari Allah. Nah Kak Rika, kalau dari hidayah sendiri kan harus kita yang cari. Dan kita nggak bakal tahu kapan Allah berikan hidayah itu ke kita, betul kan seperti itu? Ada nggak sih Kak caranya kita untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah? Masya Allah, susah ya Kak? Iya susah ya, tapi selalu pasti ada jawaban. Dan Allah itu memberikan jawabannya itu di surat Al-Fatihah. Sudah hafal semuanya surat Al-Fatihah? Yang selalu kita baca dalam satu hari itu berapa kali teman-teman? Kalau sholat berapa kali kira-kira? Berapa kali kalau sholat sehari? Membaca Al-Fatihah ketika sholat berapa kali? Ayo. Dihitung dulu. Hitung dulu. Kan sholatnya 5 kali, Iya. Al-Fatihahnya di setiap rakaat pertama dan kedua. Dan ketiga juga, keempat dibaca semuanya. Berapa kali? Banyak sekali ya. Coba di dalam surat Al-Fatihah itu artinya. Sudah ada yang tahu artinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah sudah ngasih kita kerpean nih, contekan di surat Al-Fatihah. Di situ ada sebuah kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya, nggak belok-belok, nggak zigzag loh, nggak nekong, tapi lurus jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, orang-orang yang benar, bukan jalan mereka yang sesat. Jadi kita sudah dari kecil hafal surat Al-Fatihah, di situ sudah ditunjukkan bahwa di surat pembuka itu Allah telah menunjukkan kita jalan yang lurus kalau kita mengikuti Allah. Kalau kita mengikuti petunjuk dari Allah, maka kita akan menemukan jalan yang lurus. Dan orang yang membawa Al-Quran itu siapa? Rasulullah adalah manusia terakhir yang menyempurnakan agama-agama terdahulu dan kitab-kitab yang terdahulu. Jadi tidak ada yang dicampur-campur lagi, semuanya Islam, semuanya Muslim. Dan di surat Al-Fatihah itu selalu kita baca.
Dan di situ itu Allah sudah menunjukkan kalau kita kepingin mendapatkan hidayah maka ikutilah jalan orang-orang yang lurus. Siapa ya orang-orang yang lurus itu? Ya ulama, ya guru, ya ustadz ustadzah, dengar ceramahnya, datang ke kajian ya. Kalau nggak boleh ya nggak boleh, jangan ditabrak. Yang haram nggak boleh dimakan, nggak boleh dikonsumsi, nggak boleh dipakai, ditinggalkan betul-betul, itu jalan yang lurus gitu Kak. Masya Allah. Nah, Kak Rika, kadang kan ada orang yang sudah mendapatkan hidayah. Apakah hidayah itu bisa hilang atau enggak sih Kak? Bakal tetap ada terus di orang itu atau bagaimana? Wah, bisa aja loh Kak. Oh, bisa hilang ya ternyata? Bisa saja hilang. Karena Allah itu menghendaki siapapun yang diberikan hidayah. Kalau Allah tidak berkehendak, kalau orang itu sudah melakukan maksiat kepada Allah, Allah akan murka, akan diambil kembali. Dan itu hati-hati. Ada kata yang beristilah istidraj, hati-hati. Ini yang paling mengerikan. Istidraj itu adalah sebuah keinginan yang selalu ingin tampak baik. Allah itu menginginkan kebaikan, tapi sejujurnya itu adalah hukuman dari Allah untuk dia dihancurkan sedalam-dalamnya. Contoh kayak gini, suka sedekah. Ada orang yang suka sedekah, kemudian dia itu, wah itu kalau enggak aku yang bangun masjid ini enggak bakalan jadi. Kalau jalan itu bukan aku yang bangun itu enggak akan jadi. Itu namanya istidraj. Dinaikkan sama Allah tapi dihinakan serendah-rendahnya. Kesombongannya itu menutupi semua amalannya dan itu hidayahnya akan dicabut sama Allah. Sepertinya dia mulia tapi dia tidak pernah punya nilai apa-apa. Ada kisah Kak, di sebuah masjid datang orang yang pakai kaos lusuh gitu. Dia di dalam masjid kemudian ditegur nih sama marbotnya. Pak, maaf istirahatnya di luar, kita mau membersihkan masjid. Si bapak pun matanya mulai kanan dan kiri. Sekarang Mas dibersihkannya, saya mau lihat-lihat dulu ini. Baru ya ini masjidnya. Iya Pak, masjidnya sudah jadi baru saja. Banyak yang nyumbang Pak ini. Loh, terus saya pengen lihat-lihat dulu. Mohon maaf Pak, ini sudah mendekati sholat. Bapak di luar dulu, kita mau bersih-bersih secepatnya gitu. Mas, saya ini yang nyumbang masjid ini, saya yang bikin masjid ini. Kok saya diusir-usir? Saya ini yang punya, saya yang buat ini, saya yang nyumbang paling banyak. Sejak saat itu maka kemuliaannya akan dicabut sama Allah. Orang seperti itu Masya Allah, kita tidak terasa, hati kita itu tidak terasa. Makanya sering-sering jaga hati ya teman-teman. Minta sama Allah hatinya selalu dijaga. Hatinya selalu dibuat tidak pernah suudzon sama orang. Seperti kisahnya Abu Dzamdzam. Dia selalu tidur, sebelum tidur dia itu selalu memaafkan orang yang menyakitinya. Dan dia minta sama Allah, orang yang menyakitinya itu mendapatkan kebaikan loh. Ada ya orang yang mendoakan seperti itu. Dan Abu Dzamdzam ini dijamin sama Rasulullah. Ketika di masjid, Rasulullah sudah di mimbar, wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi akan ada orang yang masuk ke masjid ini, dia dijamin masuk surga. Semuanya melihat ada orang yang masuk itu jenggotnya itu netes-netes airnya. Masih basah dengan air wudhu, nyangking sendal jelek sebelah kiri, sandalnya ditaruh, dia masuk. Semua penasaran, sampai disebutkan 3 kali sama Rasulullah. Akhirnya penasaran, amalan apa ini orang? Apa sholatnya, apa puasanya, apa ngajinya? Ternyata bukan. Ternyata ketika dia tidur, dia selalu doa dan minta sama Allah, hatinya dijaga, tidak buruk sangka sama orang. Hatinya selalu memaafkan orang. Yuk sekarang yang sedang dongkol, sedang marah sama orang, marah sama temannya, Mulia punya teman yang bikin marah. Aku marah-marah terus tak ilokno. Boleh nggak dielokno? Jangan ya, kita jaga hati, kita minta sama Allah supaya hati kita selalu dijaga itu, supaya kita mendapatkan hidayah karena hati kita bersih. Betul sekali. Nah Kak Rika, kita sudah panjang ya membahas mengenai kejujuran yang membawa hidayah ini. Kesimpulan dari episode kali ini apa sih Kak? Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Yuk teman-teman semuanya, arek-arek kuwabeh, ingat bahwa jujur itu adalah
kebiasaan, ditanamnya dari kecil ya. Kita sering sudah menghafalkan surat Al-Fatihah, kita minta petunjuknya sama Allah jalan yang lurus. Maka dari itu ikutilah orang-orang yang betul, ulama-ulama, guru-guru kita. Jangan ikuti nafsu setan, jangan ikuti teman-teman yang salah. Cari teman-teman yang baik dan selalu jujur, karena jujur itu akan membawa kita mendapatkan keberkahan. Luar biasa Kak Rika, kita semua kan sudah mendengarkan hidayah, kita juga pengen dapat hidayah barangkali. Dengan doa penutupan dari Kak Rika kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Boleh Kak Rika dipimpin untuk berdoa? Yuk teman-teman, adab untuk berdoanya kita gunakan sikap yang islami, tangan diangkat penuh dengan kekhusyuan, tundukkan kepala kita, semoga Allah dan semua malaikat yang hadir di tengah-tengah majelis kita ini menjadi saksi kelak kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang solih solihah. Ya Allah, jadikanlah kami semua anak-anak yang jujur. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan teman-teman yang baik. Ya Allah, bawalah kami semua, teman-teman yang ada di sini, yang di luar sana, bertemu kembali di syurga-Mu dalam kondisi yang penuh dengan cahaya kebaikan. Ya Allah, persatukanlah hati kami karena iman. Ya Allah, jauhkanlah kami dari buruk sangka kepada orang lain. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang bisa membanggakan orang tua kami. Muliakanlah orang tua kami. Pertemukanlah kami kelak di syurga-Mu. Jadikanlah kami, ya Allah, orang-orang yang Engkau pilih selamat dari dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Kak Rika, luar biasa sekali. Hari ini kita ditutup dengan doa adik-adik yang ada di rumah. Usai juga episode Cahaya Pagi di hari ini. Jangan lupa nantikan episode yang lainnya yang insya Allah akan bermanfaat dengan topik lainnya yang jauh dan berbeda. Untuk itu kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.